Shalom saudara-saudara, salam jumpa, selamat pagi untuk Anda semua. Kembali dalam program Pesan Tuhan hari ini. Saya akan bicara dengan tema Jangan cepat menyalahkan Tuhan. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kalau saya dan saudara membaca Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru, ada begitu banyak orang percaya yang mengalami penderitaan. Salah satunya adalah seorang yang saleh, namanya adalah Ayub. Gelar kesalehan daripada Ayub bukan datang dari manusia, bukan datang dari pribadi Ayub, tetapi datang dari Allah sendiri. Suatu ketika kesalehan Ayub ini ingin diuji lebih lagi oleh Tuhan. Dengan cara adalah yang pertama, dia kehilangan anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang ketiga, dia kehilangan hamba-hambanya. Dan yang keempat adalah dia kehilangan kesehatannya. Alkitab berkata bahwa Ayub itu menggaruk-garuk badannya dari mata kaki sampai kepada kepalanya itu dengan beling. Saudara bisa bayangkan orang yang takut Tuhan, orang yang kaya raya, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah, tetapi tiba-tiba mengalami penderitaan. Nah, di dalam Alkitab sendiri, kalau saya dan saudara membacanya, kita akan menemukan dua alasan ketika manusia itu mengalami penderitaan. Yang pertama adalah mungkin karena dosanya, sehingga lewat hukuman Tuhan, lewat apa yang Tuhan berikan kepada dia, entah ajaran yang model seperti apapun, itu punya tujuan yang baik, yakni supaya dia bertobat dari dosanya. Alasan yang kedua adalah Tuhan mau untuk memberkati orang tersebut, sehingga penderitaan yang dia alami adalah bukan karena dosa, tetapi karena kehendak Tuhan. Nah, Ayub adalah pribadi yang mengalami penderitaan karena kehendak Tuhan. Sampai-sampai ketika dia ada di dalam penderitaan, istrinya tidak kuat lagi. Sehingga dia berkata kepada Ayub, "Masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah dia dan matilah." Istrinya Ayub cepat sekali untuk berkomentar kepada Tuhan. Istrinya Ayub cepat sekali untuk bersungut-sungut. Istrinya Ayub cepat sekali untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi justru Ayub meresponinya dengan jawaban yang tegas. Ayub berkata, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang buruk kita tidak mau menerima?" Saudara-saudara, ini satu pelajaran bagi kita. Ketika kita ada di dalam penderitaan, sebagai orang benar, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan Tuhan. Karena kita belum memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, orang percaya. Saya percaya bahwa sebagai orang benar, kita menderita bukan karena dosa kita, tetapi kita menderita karena kehendak Tuhan, agar saya dan saudara menjadi orang yang bisa sama seperti Ayub. Secara kekristenan, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah setia bergereja, kita aktif melayani, kita tekun membaca firman Tuhan, kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan setiap hari untuk saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi kadang-kadang
Di mata Tuhan, saya dan saudara itu belum dalam mengenal Dia. Nah, Tuhan ingin memberikan kepada kita ujian-ujian supaya saya dan saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Contohnya, kalau saya dan saudara tidak pernah berkekurangan, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan itu adalah Allah Yehova Jireh. Dia mampu menyediakan, Dia mampu untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau saudara dan saya tidak pernah sakit, maka saya dan saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan yang adalah Allah Yehova Rafa. Dia sanggup untuk menyembuhkan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara ada dalam tantangan yang besar dan kita tidak pernah ada di posisi itu, maka kita tidak akan pernah menyadari atau mengalami bahwa Allah kita adalah Allah panji keselamatan kita, atau Dia adalah Yehova Nisi. Atau juga ada pergumulan-pergumulan lain yang membuat saya dan saudara ada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar firman Tuhan bahwa yang pertama, ketika kita diuji oleh Tuhan, kehendak Tuhannya adalah kita menjadi orang-orang yang bisa lebih dalam mengenal Tuhan. Pastikan bahwa pengenalan kita akan Tuhan bukan karena diukur oleh diri kita dan juga oleh manusia, tetapi pastikan itu diukur oleh Tuhan. Saya dan saudara, perhatikan bagian firman Tuhan, Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saudara-saudara, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Saudara bisa lihat, ternyata pengenalan Ayub akan Tuhan lewat penderitaan itu benar-benar sungguh luar biasa. Jadi ketika saya dan saudara ada di dalam penderitaan, pastikan itu adalah kehendak Tuhan yang pertama, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang lebih dalam, lebih jauh lagi mengenal Tuhan. Yang kedua, kehendaknya kita bisa belajar dari kehidupan Ayub adalah Tuhan mau memberkati Ayub lebih lagi. Biasanya ketika Tuhan mau memberikan kepada saya dan saudara kado atau sebuah hadiah, bingkisan atau bungkusnya itu selalu dengan masalah. Nah, kadang-kadang kita tidak memahami, akhirnya saya dan saudara menjadi orang-orang yang mudah sekali kecewa karena melihat bungkusan daripada berkat itu. Tetapi kita belajar bahwa semakin besar berkat itu, maka bungkusannya juga akan semakin besar. Nah, ini yang menjadi pola pikir saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Ketika saya dan saudara hari ini mendapatkan penderitaan, dan kehendak Tuhan yang kedua adalah Tuhan mau untuk memberkati saya dan saudara lebih lagi. Ayub kehilangan anak laki-laki dan perempuannya. Ayub kehilangan hamba-hambanya. Bahkan Ayub pun juga kehilangan semua hartanya. Dan yang lebih parah adalah Ayub itu kehilangan kesehatannya, bahkan penghiburan daripada istrinya. Tetapi yang luar biasa adalah itu adalah proses dari Tuhan. Menurut saya, yang indah di dalam perjalanan kehidupan kita bukanlah hasilnya, tetapi yang indah adalah prosesnya. Kalau saya dan saudara hari ini diproses oleh Tuhan, maka biarkanlah proses itu sampai matang atau selesai. Tuhan memproses Ayub kurang lebih 10 tahun. Dia sangat menderita. Dia adalah orang yang punya tubuh yang sehat, tetapi selama 10 tahun dia mengalami sakit penyakit yang sahabat-sahabatnya sendiri tidak sanggup atau tidak tega untuk melihat dia. Tetapi itulah yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita. Nah,
Berkat yang akan kita terima tidak akan pernah dengan mulus kita akan menerima. Tetapi kita akan menghadapi badai-badai, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, sukar sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-Nya. Sehingga kalau saya dan saudara baca dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16, kita akan menemukan bahwa apa yang pernah hilang dari kehidupan Ayub, itu Tuhan gantikan 2 kali lipat. Bahkan ayat 17 berkata, maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Tuhan menambahkan hidup atau umur panjang kepada Ayub sehingga dia berumur 140 tahun baru meninggal. Ini satu kabar baik buat saya dan saudara, orang-orang percaya. Kalau hari ini kita ada dalam penderitaan, jangan takut, jangan khawatir, bahkan jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Karena kehendak Tuhan selalu yang terbaik untuk orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat menjalani hari ini. Penyertaan, berkat, promosi, perlindungan dari Tuhan nyata atas saya dan saudara. Amin.